Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 12 Oktober 2021 kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dan juga beberapa saham pilihan. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Santai aja. Dan juga buat teman-teman jangan lupa support terus dengan cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu seperti biasa. Transaksi hari ini bagus, masih besar ya, 19 triliun. Walaupun posisi IHSG ada di resisten, sempat terlihat melemah, tapi ada perlawanan. Hari ini malah cakep. Nanti kita bahas teknikalnya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 428 miliar. Sebenarnya kalau dari pasar reguler cakep. Net buy 1,25 triliun, cuman di pasar negosiasi ada yang jualan 1,68 triliun, makanya hari ini totalnya net sell 428 miliar. Saya belum tahu apa yang di net sell sebesar itu, mungkin bisa info-info aja. Kalau ada yang tahu yang di net sell 1,68 triliun itu bisa komen aja di konten ini. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Masih sama, yang masih ganteng ya. BBRI posisi di resisten, IHSG asingnya tetap agresif. BBRI net buy 470 miliar, lalu Bank Mandiri udah kepala 7 sekarang ya. 329 miliar, lalu BBCA 133 miliar, MDKA 72,8 miliar, United Tractor 59,2 miliar, Telkom 58,6 miliar, MNCN 56,4 miliar, Astra 51,4 miliar, PTBA 36,5 miliar, dan Cepin 34,3 miliar. Yang di net buy kebanyakan blue chip kita sih. Belum ada pertanda jelek. Semoga ganteng. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada CASA 310 miliar, lalu BBNI 82,6 miliar, Adaro 77,5 miliar, ITMG 49,0 miliar, ABMM 29,3 miliar, Bukalapak hampir ARB nih, atau ARB? Wah, ARB ternyata. Bukalapak 23,4 miliar, MTEK 7,9 miliar, Krakatau Steel 7,7 miliar, Gudang Garam 3,9 miliar, dan Excel 3,8 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini cakep ya. Posisi IHSG masih ada resisten di resisten 6.500, itu cukup kuat. Sebelumnya dia di sini reject awal tahun kemarin 2021. Selain itu juga di sini area resisten yang cukup kuat kelihatan di tahun 2019 ya. Dia konsol lalu turun dan akhirnya start downtrend seperti itu. All time high IHSG itu di sini di 6.600 ya, tahun 2018, tapi setelah itu dia downtrend dari tren besarnya dan sudah di break lagi di tahun 2021. Harapannya pun juga ya minimal IHSG all time high lah harusnya ya, dilihat dari market-market luar negeri yang lain udah pada ganteng semua, IHSG masih di situ aja. Cuman kalau menurut saya mampu, dilihat dari technical big gap kita, flow asing yang sangat masif di IHSG, harusnya akhir tahun ini bakal jadi akhir tahun yang bagus. Kalau misalkan ada koreksi, itu bukan bukan waktunya untuk keluar dari market, tapi itu malah kesempatan untuk buy kalau misalkan nanti ada koreksi seperti itu. Ini juga suatu yang wajar, agak berat memang 6.500 ini. Dua kali kita mencoba candlenya, tanggal 11 Oktober kemarin dan juga hari ini 12 Oktober. Cuman bagusnya hari ini malah hijau ya candlenya, walaupun ada rejection tapi candlenya masih hijau. Ini bisa digunakan juga buat inside bar. Maksudnya candle hari ini berada di dalam candle kemarin. Artinya resisten, kalau inside bar itu bisa menggunakan candle kemarin sebagai support resisten. Kalau misalkan dia break high-nya ini 6506 itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia jebol low-nya 6451 itu bakalan jelek seperti itu. Mungkin besok dia juga bisa inside bar lagi, akhirnya dia harus breakout seperti itu. Cuman kalau dia dari flow-nya masih bagus. Kalau misalkan kenapa IHSG melemah, ya ini karena di resisten kuat. Know what to do, harus tahu apa yang dilakukan ketika IHSG ada di resisten kuat. Cuman apa ya,
nggak tahu sih, saya lihat flow-nya BBRI gitu kayak harusnya sih breakout, tinggal tunggu momentum aja harusnya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dia ternyata swing low ya, bisa juga ke 6.400-an. Tinggal kita lihat mungkin penentuannya sampai minggu ini. Ini hari Selasa, besok Rabu, Kamis, Jumat itu IHSG harusnya sudah menentukan arah antara dia breakout ke atas atau bakalan swing low ke 6.400-an seperti itu. View masih sama, ini ya, ada target dia sampai 6.700 kalau by view saya. Cuman memang dalam perjalanan ke sana kemarin juga sudah saya bilang banyak resisten kuat yang di sini langsung digas, tapi yang di sini ada perlawanan dulu seperti itu. Nah, tinggal kita lihat aja kira-kira besok bagaimana. Saya pengen masuk ke time frame kecil, barangkali menemukan sesuatu di sini. Terakhir memang sudah ada divergent dari IHSG, ini ya, indikatornya ke bawah, tapi harganya ke atas. Jadi ada pelemahan di dalam tren kecilnya, dan kalau kita lihat di 1 jam supportnya ada di area sini 6460, masih sama kayak kemarin. Ini bisa digunakan buat patokan sih, 6450, 6460 ini, bahkan sampai 6440 ya, 6460 sampai 6440 lah di sini nih. Kalau misalkan dia jebol, ada potensi dia nutup gap ke 6.400-an, tapi itu tidak jelek. Ini juga dari RSI-nya juga sudah ke bawah terus ternyata, cuman nggak tahu juga ya, pakar RSI itu ada chart pattern juga. Kalau misalkan ini ada potensi untuk continuation, nanti dia breakout ke atas, tapi saya nggak tahu kalau untuk yang RSI ini apakah ada atau tidak. Yang penting memang sudah ada tanda-tanda pelemahan, tapi tidak memungkinkan untuk dia breakout ke atas. Contohnya kayak konstruksi itu dia udah ada divergent, terus udah ada ada rising wedge, tapi ternyata hari ini dia malah ngegas juga ke atas ya, seperti itu. Masuk candle yang lebih kecil, ini juga sudah ada divergent, indikatornya ke bawah terus, tapi harganya masih ke atas. Tuh, gunakan patokan aja. Kalau misalkan 6.450-an jebol, bisa exit dulu. Tapi kalau misalkan masih bertahan ya nggak masalah sih. Worst case scenario sebenarnya hari ini sudah terjadi. IHSG sudah lower low ya di sini. Ketika dia kena resist ya di area 6.500, dia turun. Terus ini dia lower high, di sini kan dia rebound, kena support sebelumnya resisten, di sini dia rebound, lower, terus di sini membentuk lower high dan akhirnya dia breakdown. Ini ada inverted cup handle, targetnya setinggi ini, cuman saya rasa sudah hit target dan dia sudah rebound. Untuk view jeleknya bisa juga dia bikin lower low lagi ya. Ini kan dia rebound, retest resist, sebelumnya di sini support. Sekarang dia udah di breakdown, sekarang jadi resisten. Kalau misalkan IHSG besok bisa break 6485, saya rasa bakalan bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa break dan dia malah turun, dia jebol 64 di sini 6468 sih. Ini ya, bisa juga dia bikin lower low lagi seperti itu. Cuman ini masih pattern kecil, bukan pattern kecil sih, time frame kecil, tidak sekuat time frame besar. Cuman memang yang namanya pembalikan arah dan lain sebagainya itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kalau yang gede itu bahkan lebih kuat powernya seperti itu. Yang pasti IHSG menurut saya masih aman, dilihat dari flow-nya, dilihat dari manapun masih aman. Dan kalau misalkan ada koreksi, manfaatkan untuk buy. Pilih saham-saham yang dirasa kuat. Kalau misalkan dia lanjut terus ya hold aja. Tapi kalau misalkan dia ada pelemahan, bisa trailing stop dulu. Ketika dia lemah nanti bisa di beli lagi seperti itu. Gunakan buat patokan pertama di sini 6470-an ya, 6470, lalu habis itu di sini 6460 sampai 6440-an seperti itu. Tapi mungkin konfirmasinya di sini sih sekitar 6450 ini, kalau dia jebol saya rasa bisa nutup gap ke 6400 seperti itu. Karena memang saham-saham big cap kita juga sekarang ada di resisten, BBCA di dekat all time high, BBRI ada di dekat resisten dan targetnya 4250 4260, kelihatan overnya udah tebal banget ya, di sana masih ada yang menahan temboknya. Jadi ya suatu yang wajar lah. Tapi kalau misalkan besok dimakan, ada potensi breakout juga. Amannya kalau untuk dalam keadaan market yang bullish kayak gini ya, agak sayang sebenarnya kalau misalkan ngelepas barang di bawah. Tapi nggak masalah juga kalau misalkan dirasa sudah cukup cuannya ya take profit aja, daripada kegerus lagi cuannya kan. Nanti kalau misalkan dia breakout tinggal kejar lagi seperti itu. Cuman amannya sih pasang trailing stop, tapi jangan mepet-mepet. Misalkan contoh kita pegang saham IHSG ya trailing stopnya taruh di bawah sini lah, di bawah 6467. Jadi kalau misalkan dia lower high lagi, terus habis itu breakdown buat lower low, nah kita baru take profit seperti itu. Ini sih patokannya. Kalau misalkan dia inverted cup handle, targetnya bisa lumayan juga tuh. Cuman ini masih potensi, belum terkonfirmasi. Terkonfirmasinya ya kalau misalkan IHSG sudah breakout dari 6470-an seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau misalkan dia besok tiba-tiba digas breakout 6500 ya itu bakalan ganteng, tinggal kita lihat aja potensinya kemana. Cuman sekali lagi
Saya ingatkan kalau apa ya, market itu masih sangat bagus dari flow asingnya. Saham-saham blue chip kita aja dibeli, masa kita malah keluar dari market. Kemarin sideways kita susah cari cuan, ini sekarang marketnya baru bagus, malah kita menghindari market. Jangan seperti itu. Tuh. Itu untuk IHSG. Lanjut kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari, saya pengen ngecek Bank Mandiri aja. Untuk BBRI BCA masih belum ada pergerakan signifikan. Ini saya cuma tertarik sama, nggak tahu kenapa ini Bank Mandiri sudah sampai 7.000. Kepala 7 ya. Yang kemarin konsolnya lama diakumulasi, sekarang akhirnya dia sudah kepala 7 Bank Mandiri ini. Oke. Hari ini Bank Mandiri naik 1,45% dengan volume yang masih bagus. Dia breakout dari volume kemarin dan juga close-nya bagus. Tapi sepertinya ada gap. Ini kemarin high-nya 6925, hari ini low-nya 6925. Oke, dari daily-nya tidak ada gap. Dan dia juga udah deket sama target cup handle-nya. Itu ada di area 7100. Cup handle-nya ini targetnya. Waktu saya tarik di sini, ini cup. Lalu ada handle, targetnya ada di sekitar 7100. Besok kita lihat aja ketika dia kena 7100 responnya bagaimana. Tapi kalau misalkan ada koreksi, saya rasa masih bisa dimanfaatkan untuk beli. Seperti itu, karena asingnya aja masih masuk terus. Masa kita malah ngasih barang ke asing ya. Tuh, jangan malah waktu harganya udah take profit, harganya turun kita baru beli, itu udah salah, nggak ngikutin trennya. Seperti itu. Kalau punya barang di bawah pengen take profit ya mungkin bisa trailing stop aja. Misalkan dia kena 7100 terus dia turun, bisa trailing stop gitu. Atau dia jebol support di mana tinggal di trailing stop. Tapi kalau misalkan dia breakout bisa kejar aja. Ini resisten yang cukup kuat sebenarnya, 7100 target cup handle terus sampai 7450 itu juga high-nya kemarin ya di sini. Cuman kalau kita lihat dari indikator sebenarnya masih bagus, histogram masih naik. Volumenya pun juga break lagi walaupun terlihat mengecil ya, tapi dia sudah break lagi. Tinggal kita lihat besok dia break dengan volume besar atau bakal koreksi seperti itu. Another view yang lebih bagus lagi, view lebih besar dari Bank Mandiri. Kalau misalkan dia sampai berhasil breakout sini 7400, kita buletin 7500 ya. Saya rasa dia bisa bikin cup handle yang sangat besar. Ini di sini cup, lalu di sini calon handle-nya dengan syarat dia breakout 7450 dan untuk targetnya ada di sekitar sini. Nah, 11.000 all time high-nya dia kemarin all time high di 9.000 ya. Dan kalau saya lihat dari flow asingnya ya, ini saya rasa ada potensi. Cuman memang dalam perjalanannya harus kita update juga seperti itu. Saya jadi pengen lihat candle besar. Kita masuk ke 1 bulan ya. Monthly-nya ternyata memang ganteng banget. Monthly-nya kemarin dia habis golden cross, baru aja golden cross, malah sempat swing low, nggak jadi dead cross. Lalu histogramnya pun juga menguat lagi. Saya rasa sih potensi breakoutnya ada ya, minimal 7400. Dan kalau misalkan dia sampai berhasil breakout ini, candle 4 Januari ini 7500 ini, targetnya yang baru bakal lumayan. Ada potensi cup handle di sini seperti itu. Yang punya barang di bawah tinggal trailing stop aja, atau kalau misalkan jangan menahan-nahan juga. Kalau misalkan semua itu kembali ke masing-masing. Maksudnya kalau misalkan wah CCS bilang dia mau breakout terus bakal tinggi nih, saya hold keras aja lah. Nah, tapi ternyata nanti view saya tidak sesuai, terus nanti dia malah turun. Nah, itu kan bisa juga. Jadi bertanggung jawablah dengan aksi jual beli kita. Kalau misalkan kita beli berdasarkan analisa sendiri ya ikutin analisanya. Kalau kita jual beli ngikutin view orang lain ya ikutin view orang lain kayak gitu. Yang penting ada plannya lah ketika kita pegang saham tuh, jadi nggak bingung ketika nanti terjadi sesuatu seperti itu. Dari RSI kita lihat sebenarnya dia ada area overbought. Nah, hampir kebalik lagi. Udah masuk area overbought, cuman masih aman. RSI-nya juga dia masih ke atas, ada potensi melemah. Mungkin skenario-nya nih nanti dia breakout habis itu retest. Tuh kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, 7500 adalah area terbaik untuk beli buat swing ke atas. Seperti itu. Masih cakep dilihat dari flow-nya. Kecuali kalau misalkan Bank Mandiri dekat resisten, habis itu asingnya jualan terus, nah saya pun juga nggak bakalan bilang kayak gini. Masih menarik, tinggal yang punya barang disesuaikan aja, jangan lupa pasang trailing stop seperti itu. Atau kalau misalkan udah posisi cuan dari 5.600 ya, ngehold sampai sekarang udah cuan banyak, mau take profit ya take profit aja, nggak perlu misalkan take profit dia naik lagi terus udah dijual malah naik, nggak usah kayak gitu. Santai aja, selalu ada saham yang bisa dibeli. Ada 700 saham di IHSG seperti itu.
Bank Mandiri lanjut coba kita cek MNCN mungkin ya, kemarin belum kita bahas. Oh ya, dalamnya belum, sorry. Ini Bank Mandiri hari ini netral, cuman kalau dilihat ke belakang sih masih bagus banget akumulasinya. Cuman hari ini aja dia yang netral, bahkan netralnya pun akumulasi juga summary-nya. Yang jualan 46 broker, yang beli 48 broker. Bandar movement masih bagus, foreign flow-nya masih ganteng, tidak ada yang perlu ditakutkan, seperti itu. Lanjut kita cek MNCN, tadi sudah kita buka ya. Malah lanjut. Butuh aqua ini kayaknya. MNCN. Oke. Hari ini MNCN naik 3,93% dan dia sudah break high candle kemarin. Kemarin kan dia high-nya di sini ya. High-nya ada di 920, hari ini dia close-nya sudah di 925. Volumenya bagus dan ya dia sudah breakout area konsolidasi juga. Setahu saya flow-nya juga bagus banget. Dan kalau misalkan kita lihat MNCN ini target bisa sampai ke sini sih kalau menurut saya ya, sekitar 900 nih di area sini lah. Nih. Sini sampai sini mungkin. Nah, 985 sampai 1000 itu target untuk MNCN. Nanti kalau misalkan dia kena situ tinggal kita lihat aja kira-kira dia kena take profit atau bakal bikin continuation. Cuman kalau dilihat dari flow-nya dan juga divergence-nya, TA-nya harusnya sih cakep. RSI-nya juga sudah break 62, artinya dia udah mulai masuk fase kuat naiknya. Tinggal kita lihat aja nanti apakah benar-benar kuat. Ini juga untuk sekarang 900 sudah jadi support ya. Sebenarnya dari kemarin cuman kemarin closingnya masih ada di 890 dan hari ini dia low-nya 885 langsung ditarik ke atas. Ganteng sih MNCN ini, harusnya dapat untuk sekitar 990 sampai 1000. Tuh yang buat trading cepat, maksudnya buat time frame short ya, pengen langsung take profit, amankan profit, nanti bisa take profit di sekitar 990 sampai 1000. Cuman untuk yang mau buat swing sebenarnya ada potensi naik lumayan tinggi, mungkin bahkan dia bisa sampai sini ya 1300-an. Tapi ya harus kita lihat juga ketika nanti di resisten kuat di 1000 ini kan banyak resisten bertemu nih. Ada resisten klasik, area yang kuat, terus juga ada resisten psikologis. Di sini juga dia area di respect. Nah, ini tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan dia di sini kena resist, terus konsol bikin continuation dan flow-nya masih bagus, bisa di hold, ada potensi break. Tapi kalau misalkan enggak, dia di sini ternyata ada yang take profit, jualan, candle jelek, volume besar, nah itu lebih baik trailing stop aja seperti itu. Volume bagus, indikator bagus, dia juga ada divergent ya, dia udah break juga arahnya ke atas MNCN ini. Dilihat dalamnya, akhir-akhir ini dia diakumulasi si MNCN ini dari 6 Oktober ya. Dilihat ada flow yang masuk, juga ganas-ganas ini ada Avenger, AK, KZ, BK, AI, CS, ZP, dah jadi satu semua dia di kiri. Ganteng lah ini harusnya si MNCN ini dapat itu. Apalagi dia juga hari ini barusan golden cross ya. Artinya buat teman-teman yang alirannya moving average, ini sinyal untuk buy. Dia juga MACD dia, kalau MACD dia udah lama sih golden cross-nya. Tapi ini cakep, harusnya minimal lah 990 dapat. Cuman perlu kita lihat juga ada resisten ya di sini 940, terus juga 950, 960, terus habis itu ada 975, baru 1000. Tinggal kita lihat aja kira-kira nanti dia bikin pattern seperti apa. Cuma untuk sekarang saya rasa masih sangat oke. Trennya pun juga masih sangat kuat ya. Dia kemiringan 45 derajat. Nih kayak gini. Bisa juga buat pakai tren yang ini seperti itu. Oke, masih salah satu saham yang cakep lah, bisa di hold. Buat teman-teman yang ikutin beli juga bisa hold dulu aja. Pasang trailing stopnya di 1000 atau take profit di sana. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek apa nih? PGS mungkin ya, yang hari ini cakep juga dia. Nggak koreksi PGS ini juga. Hari ini PGS naik 3,72% dengan volume yang bagus dan dia uji resisten. Di sini sempat konsol selama 3 hari ya, 6, 7, 8, 9, 4 hari ternyata 4 hari dia konsol, hari ini break. Konsolnya pun juga bagus, dia volumenya kecil. Yang di sini kan dia bantingan, kayaknya bandarnya mau nutup gap. Nih, di sini dia dibanting, mau nutup gap, di sini ditutup gapnya cepet banget pakai shadow doang. Ini low-nya 1410, ini high-nya 1405, 1410.
1405 ya, masih ada satu tick sih, tapi ya udah dibiarin aja, siapa tahu mau ditutup 10 tahun lagi bisa juga ya. Yang pasti ini salah satu saham yang flow-nya masih bagus kalau menurut saya Pegas ini. Bahkan di sini pun dia masih dihajar sama big money-nya, nanti kita lihat di dalamnya ya. Dan dia hari ini kena resisten itu sampai area sini sekitar 1550. Tuh dia uji resist. Kalau misalkan bisa breakout 1550, saya yakin 1550 sampai 1500 bakal jadi base yang kuat untuk si Pegas ini. Tuh. Karena ini area yang kuat ya untuk si Pegas. Sebelumnya dia di sini juga konsol, terus juga di sini dia ada apa ya, melewati area ini tuh ada gejolak gitu loh, gitu candle-candlenya. Di sini dia juga rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound. Tuh 1500 ini area yang bagus. Tuh kalau misalkan kita lihat jangka panjang, sebenarnya Pegas ini masih downtrend kuat ya dari tren-tren besarnya. Cuman ya kalau misalkan dia sampai bisa reversal sih ganteng juga. Trade flow-nya juga masih bagus seperti itu. Kalau misalkan dia bisa break 1550 ya, mungkin target ke sini high-nya kemarin 1800-an. Tapi kalau misalkan dia sampai break 1800-an, saya rasa Pegas bisa reversal. Ini bisa jadi cup dan ini calon handle-nya seperti itu. Tuh mungkin amannya juga apa ya, kalau teman-teman bingung take profit atau enggak udah gatel cuannya banyak ya nggak masalah. Kalau misalkan mau amankan cuan setengah gitu ya, atau misalkan pasang trailing stop atau bahkan dijual semua juga nggak masalah, itu keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Cuma kalau misalkan dia dari potensinya, saya rasa sih dia bisa break high. Bahkan kalau misalkan dia bikin swing low pun juga itu swing low-nya untuk dibeli seperti itu. Di dalamnya dia memang udah strong uptrend ya. Setelah dia kemarin golden cross konsol di sini, tariannya mantap abis, disertai dengan akumulasi yang gede-gede. Anggap aja nih dia dari 1 Oktober sampai 7 Oktober kan barang bandarnya masih ngambil barang banyak nih. Misalnya kita logika aja, 1 Oktober tuh low-nya ada di 1200, 7 Oktober dia high-nya ada di 1500. Jadi mungkin average-nya bandar tuh masih di 1200 sampai 1500. Ya di logika aja, kira-kira dia bakal take profit di mana seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat akumulasinya pun juga ada dari lama, dari sini sebenarnya ini ya 2 Agustus. Cuman dia di sini akumulasinya lebih ke santuy. Nah, di sini mulai ada akumulasi berserta tarikan-tarikan maut seperti itu. Yang pasti menurut saya fasenya panjang. Yang namanya uang besar itu ya anggap 78 miliar. Dia kalau take profit itu juga harus pelan-pelan ditarik ke atas sambil jualan pelan-pelan. Karena kalau misalkan sekali guyur, saya yakin Pegas pun juga bisa ARB berhari-hari seperti itu. Untuk flow masih bagus, TA masih bagus. Dia cuman baru kena resist aja. Tuh kalau breakout harusnya cakep Pegas ini seperti itu. Dan ada potensi breakoutnya kalau menurut saya. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Unilever. Kemarin udah ya sesuai view, masih ada upside-nya. Teman-teman yang kepo sama Unilever bisa cek video kemarin aja. Asa juga pernah kita bahas, masih sesuai view. Kita coba cek yang dijualin asing aja, mungkin barangkali ada yang menarik. Beberapa batubara dijualin asing ya. Kemarin udah saya bahas biar nggak batubara terus juga. Mungkin saya pengen ngecek Bukalapak aja yang hari ini sampai ARB. Itulah yang namanya sektor rotasi ya, duitnya pindah dulu. Cuman saya yakin pun juga suatu saat Bukalapak ini bakal ditarik lagi. Tapi kapannya ya nggak tahu juga gitu. Kalau misalkan pure ngikutin bandarmologi doang ya pasti bakal ketipu kalau misalkan nggak ada teknikalnya. Kemarin kalau misalkan dilihat Bukalapak itu akumulasi asingnya bagus. Cuman memang TA-nya ternyata dia menghendaki untuk turun dulu. Saya juga udah wanti ya, Bukalapak ini kalau misalkan dia sampai jebol 800 lebih baik exit. Dan kemarin di tanggal 11 Oktober dia jebol 800 dengan volume yang besar. Yang bukan besar sih, cuman ada lah volumenya. Dia juga dead cross, candlenya pun juga solid. Untuk buy patternnya ya, kalau misalkan kita pakai inverted cup handle, ini ada cup, lalu ada handle, dia breakdown, targetnya sih ke sini sekitar 685, nggak tahu juga bisa hit atau enggak. Cuman saya lihat potensinya ada, apalagi hari ini volumenya membesar ya. Untuk turunnya, artinya semakin kuat turunnya ini, apalagi dia ARB juga, artinya juga hari ini tuh closingnya belum merepresentasikan closing sesungguhnya. Dia nggak rebound di support, tapi dia berhenti gara-gara ARB. Sisi bagusnya adalah RSI-nya dia sudah mulai masuk area oversold. Tuh artinya apa ya? Artinya semakin lemah lah untuk yang jualan itu, trennya semakin lemah juga, ada potensi untuk koreksi ya. Saya jadi pengen
Ini ya, selain target dari inverted cup handle-nya di sini 680, saya garisin dulu. Saya juga pengen ngecek pakai extension. Jadi extension tuh bisa cari saham all time high, bisa cari target saham all time low juga ya. Siapa tahu nanti ketemu angka-angka keramatnya, bisa untuk spec buy. Cuman saya rasa sih untuk saham yang kayak gini, apalagi dia sektornya juga belum manggung, tekno baru pada koreksi, lebih baik jangan dilawan dulu. Kalau misalkan dia mau koreksi, biarkan koreksi dulu, nanti masuk ketika dia ada tanda-tanda mau reversal. Coba kita cek pakai Fibonacci extension. Ini high-nya 975. Ini low-nya ada di 800. Ini high-nya ada di 900. Nah, oke. Ini memang 800 ini kemarin 0,618-nya si Bukalapak ya. Dia udah ke breakdown. Ini ada support lagi di area 1. Fibonacci extension 1 di area 725, tinggal besok kita lihat aja. Cuman biasanya sih ya, kalau misalkan dia jebol 0,618 memang targetnya antara 1, kalau enggak 1,618. Itu ada di sini, saya garisin aja biar nggak lupa juga. Siapa tahu mau spec buy ya. 725 sama 620, tinggal dicek nanti ketika di angka-angka itu. Jadi untuk apa ya, buy target chart patternnya tadi inverted cup handle itu ada di sini 680, tapi kalau by Fibonacci extensionnya ada di 725 dan juga 620. Tinggal kita lihat hit yang mana. Kalau menurut saya masih menarik Bukalapak ini. Suatu saat juga bakal ganteng juga ya. Cuman memang untuk sekarang dia arahnya ke bawah dulu. Jangan dipaksakan gitu. Maksudnya kayak ya sebenarnya keputusan jual beli sih kembali ke teman-teman sendiri ya. Cuman kan ada efisiensi modal juga. Misalkan ini saham bagus gitu, tapi kalau misalkan dia arahnya masih ke bawah di hold terus kan sayang juga. Mendingan masuk ke yang lain dulu, nanti saatnya take profit masuk ke sini kan modalnya lebih banyak, bisa serok lebih banyak di harga yang bagus, langsung jalan seperti itu. Jadi jangan membenarkan argumen yang salah. Kita harus disiplin. Kalau misalkan sudah gagal view-nya, trading plan-nya, ya cut loss. Karena di market tuh nggak ada yang namanya 100% cuan ya. Kalau misalkan mau 100% cuan, ngapain ya? Semuanya ada resikonya juga sih. Apalagi trading, harus mau cut loss seperti itu. Udah kurang bagus kalau menurut saya, tinggal dilihat di angka yang tadi aja. 725, 680 sama 620. Semoga aja sih dia rebound dari 620 ya. Nanti dia uget-uget di sini, bikin base, bikin divergent dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti dia mau bikin double bottom gitu, bisa juga. Tinggal kita lihat aja nanti untuk Bukalapak. Lihat dalamnya, setelah kemarin diakumulasi ya. Sekarang ada buangan dari bandar movement, tapi dari foreign flow-nya masih bagus. Cuman memang ya itu dia, kalau misalkan kita pakai bandarmologi doang tanpa teknikal, ya bakal sesat di jalan. Kita tahu barang, jadi ibaratkan gini, bandarmologi itu kayak penggantinya fundamental. Fundamental itu kan what to buy, apa yang harus dibeli. Tapi kalau teknikal itu kan when to buy. Nah kalau misalkan kita nggak pakai fundamental, kita pakai bandarmologi, menurut saya bandarmologi itu bisa jadi what to buy-nya saham gitu. Jadi kita cari saham yang baru diakumulasi itu apa. Nah, oke, ini cakep, ini yang harus kubeli. Tinggal kapan belinya, pakai teknikal. Nah, kalau menurut saya sih untuk sekarang teknikalnya masih mengatakan untuk sell gitu. Jadi ya kalau misalkan dikombinasikan bakal kuat banget. Kita tahu apa yang harus dibeli dan kapan masuknya. Tapi kalau misalkan salah satu doang bakalan pincang seperti itu. Walaupun lebih kuat apa ya, kalau menurut saya tahu waktu yang tepat untuk beli itu sudah cukup, tapi bakalan jauh lebih kuat kalau didukung dengan data-data lain. Karena memang tidak ada yang bisa 100% memprediksi market ya. Ibaratkan analisa tuh kayak gini deh. Cuaca berangin gitu. Apakah pasti hujan? Ya belum pasti, tapi ada potensi. Cuman kalau misalkan kita lihat dari angin doang, potensinya kecil. Beda dengan kita melihat apa ya, ada angin, ada petir, mendung, udaranya lembab, terus juga ada tanda-tanda hujan yang lain. Nah, itu pun juga belum pasti hujan juga. Cuman dengan memperkuat analisa kita, itu bakalan lebih precise lah untuk view-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap nggak ada yang 100% di market, makanya stop loss itu perlu. Tapi memang semakin kuat analisa bakalan semakin semakin precise view-nya seperti itu. Untuk buka sih saya rasa lebih baik hindari dulu, bahkan hindarinya sih ketika dia jebol 810 ya. Hari ini sebenarnya dikasih kesempatan untuk keluar, dia ada pullback tarik ke 800, high-nya 800 ya. Harusnya tadi sih untuk exit itu. Dan ternyata ya dia nyungsep seperti itu. Dan untuk Bukalapak
tunggu di angka-angka tadi aja. Kalau misalkan terlanjur nyangkut gimana Mas? Ya kalau misalkan dikasih kesempatan exit sih ya nggak masalah, buat cicil aja. Misalkan siapa tahu dia di 725 rebound gitu ya. Ya kalau misalkan tega cut loss, teman-teman disiplin ya langsung cut loss semua. Tapi kalau misalkan kayak masih sayang modalnya, aduh minusnya udah banyak gitu ya, setidaknya kurangi porsi lah. Kurangi porsi 20% kayak atau 50% kayak. Misalkan punya 100 lot, jual 50 lot atau jual 30 lot. Jadi setidaknya psikologis kita tuh terjaga. Bayangin nggak kalau misalkan kita 100% modal dibuka lapak, terus dia turun banyak dan lossnya kita jadi banyak, kan psikologisnya nggak bagus itu, kayak buka porto males, nganalisa males, terus juga sehari-hari juga males ya, kira-kira kayak gitulah. Atur aja modalnya seperti itu untuk buka lapak. Lanjut, saya pengen ngecek apa nih, kita coba cek yang merah-merah dulu aja deh, barangkali ada yang menarik. Kayak yang hijau-hijau banyak yang dibahas tuh. Untuk si konstruksinya nanti kita cek. Kita coba cek beberapa masih saham-saham New Econ ya. MTEK, MPPA, BBYB, Buka, terus Agro, MLPL. Kita coba cek apa nih? Antam aja mungkin ya. Kemarin kita udah bahas tin soalnya. Yang katanya sih dengar-dengar nikel sudah rebound. Nah, coba kita lihat apakah di sini sudah tidak bermasalah. Nah, tampilannya kurang enak. Kita pakai investing aja. Untuk melihat harga nikelnya dulu. Kenapa saya selalu ngecek harga komoditas untuk saham komoditas? Karena kalau menurut saya ini adalah indikator terkuat untuk saham-saham komoditas. Simpelnya gini dah, misalkan saham batu bara ya, saham batu bara kenapa dia ngikutin harga komoditas batu bara ya, karena kalau misalkan harga komoditasnya naik, dia bisa jual dengan harga tinggi, terus juga bisa dapat pendapatan lebih banyak, dan akhirnya pun berhubungan dengan fundamental juga, seperti itu. Makanya kira-kira analoginya seperti itu untuk saham komoditas ini. Cuman memang perlu konfirmasi juga di market, nggak bisa pure ngecek komoditas ya. Oke. Nih, ini nikel apa nih? Kopi deh. Kopi deh bentuknya sama yang tadi. Oh enggak, candle 15 menit ya. Nah, ini dia untuk candlenya si nikel ini. Terakhir dia di sini ascending triangle, harganya ke atas. Terus dia di sini sempat false breakout, lalu nyungsep dalam. Bagusnya dia dari rebound di area dari 17.000 ini. 17.000 ini area yang nggak begitu kelihatan sih. Cuman mungkin nanti kalau misalkan ditarik juga ujung-ujungnya Fibonacci sekian gitu. Sini bisa Fibonacci nggak nih? Kayak bisa ya. Fibonacci retracement. Oke, dia rebound deket-deket 0,618 sih. Tuh. Dan sekarang dia menuju resist di sini. Apa ya nih, 15.950. Nggak perlu terlalu banyak ya mungkin di nikelnya. Cuman intinya nikel memang sudah ada rebound dari area kuatnya dia, dan sekarang dia baru uji break atasnya. Kalau misalkan dia sampai bisa break sini lagi, itu bakalan cakep banget karena dia juga bisa potensi bikin cup handle. Cuman kalau misalkan dia tidak berhasil break high-nya, bakalan agak bahaya karena dia bisa potensi bikin low high, lower high, terus lower low. Itu worst case scenario. Nah, jadi lebih baik kita lihat dulu aja. Karena nikel ini pun juga dia belum swing low ya. Dari dia rebound ini, rebound belum swing low. Nah, kalau misalkan nanti dia bikin swing low, terus berhasil bikin higher low, terus dia break high, nah artinya kan dia sudah uptrend dalam trend yang pendeknya, itu bakalan cakep. Kita tarik Fibonacci lagi, barangkali ketemu. Ini kenapa dia berhenti di sana. Nah, oke. Dia kena 0,5 ya. Kemarin sempat hampir kena 0,618. Tuh, jadi memang pas ini resistnya di sini juga 0,618. Kalau misalkan nikel bisa break sini, setidaknya bakal ada konfirmasi pertama walaupun belum swing low di 19.500 candle yang ini. Kalau dia bisa break, nah itu bakalan cakep. Karena kalau sudah jebol 0,618 itu ada potensi untuk reversal
Tuh dia kan baru turun ya. Kalau dia jebol 0,618 nya ada potensi reversal ke atas. Tapi kalau misalkan dia baru naik terus jebol 0,618 ya, ada potensi dia reversal ke bawah. Yang pasti harus nge-retest area nolnya dulu, alias start dia swing. Nah, itu kalau dia jebol baru konfirmasi reversal seperti itu. Yang penting itu intinya nikel udah ganteng, cuman belum ada konfirmasi karena dia belum higher low, higher high. Tuh baru dia rebound doang. Candle di sini ada perlawanan, terus akhirnya dia ada tarian dan ya seperti itulah. Malah kepanjangan di nikel nih. Tinggal dilihat ini aja. Kalau misalkan dia 19.500-an candle ini ya, candle hijau ini bisa breakout, ada potensi cakep untuk si nikelnya. Masuk ke antamnya, hari ini dia turun 2%. Oke. Dia turun 2% dengan volume yang ada, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, pasti rata-ratanya dia. Terakhir dia sini koreksi, itu yang di sini tuh dia PHP ya, nikelnya waktu breakout, terus akhirnya dia turun lagi, dan sekarang kemarin terakhir dia divergent, harga ke bawah, indikator ke atas, akhirnya dia rebound dan terjadi golden cross. Untuk target reboundnya adalah di sini. Ini high-nya 2630, ini low-nya 2220. Nah, target reboundnya di sini untuk si Antam ini ya, aneka tambang 2470 sampai 2480. Kalau misalkan dia gagal break dari 2470 2480, hati-hati aja. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, itu bakalan ganteng. Saya rasa bisa potensi break sini juga seperti itu. Enaknya saham komoditas itu sih, bisa lihat harga komoditasnya juga buat leading indikatornya karena dia bergerak duluan ya, dan ini dia responnya cepat. Kemarin terakhir dia kena 0,5, pas banget waktu di candle ini, closingnya di 2420, pas kena 0,5. Lalu hari ini turun tuh sesuatu yang wajar, malah bahkan nanti kalau misalkan dia rebound tuh bakalan lebih cakep lagi karena dia ada potensi bikin higher low. Tinggal kita lihat aja dia reboundnya dari sini 382 atau 236. Nah sekarang kita balik Fibonacci nya. Terlalu banyak Fibonacci mungkin. Kita ukur kekuatan trennya. Low-nya 2220, high-nya ada di 2430. Nah, oke, hari ini ada perlawanan di 0,382. Kalau misalkan besok dia berhasil break high di sini ya, high-nya 2430, dia berhasil break, itu bakalan cakep. Kenapa? Karena dari swing yang ini dia retrace-nya cuman sampai 382, which is artinya tren kuat. Untuk swing yang ini ya, untuk swing yang kecil ini, misalkan dia rebound dari 382 lalu breakout, ada potensi dia trennya kuat lagi. Sebenarnya kalau misalkan dicari targetnya lagi bisa juga ya, pakai Fibonacci extension. Ini pakai berapa Fibo? Semoga teman-teman nggak bingung nontonnya. Tinggal diinget-inget aja angka-angkanya tadi, angka-angka keramatnya Fibonacci lah. Soalnya memang Fibonacci itu salah satu TA yang penting kalau menurut saya. Simbol TA1 sebenarnya cuma support, resisten, chart pattern, divergent, Fibonacci, terus volume. Udah kayaknya itu doang, 6 ya. Support, resisten, trend, divergent, Fibonacci, chart pattern, sama volume. Itu doang yang saya gunakan, dikombinasikan aja buat ngecek di market. Tuh. Ini kita coba cek kalau misalkan besok hijau ya, karena ini belum ada konfirmasi. Siapa tahu dia turun lagi, extensionnya berarti harus dipindah karena swing low-nya berubah juga. Ini high-nya ada di 2430. Lalu low-nya ini cuman anggap besok Antam tidak low lagi. Kita cari pakai extensionnya 2350 ya. 2350. Targetnya ke sini. 2480. Itu dia break high dan bakal ganteng juga. Mungkin sampai ke sini 1,618 2700. Tinggal kita cek aja. Tuh. Saya juga kepikiran kalau bikin kelas TA barangkali saya pengen lihat respon teman-teman lah. Kira-kira oke nggak kalau misalkan saya bikin kelas technical analysis cuan-cuan saham. Mungkin bisa komen-komen ya. Siapa tahu banyak yang tertarik. Bisa saya organisekan lah untuk bikin kelas TA kalau misalkan teman-teman banyak yang tertarik. Seperti itu. Sekalian promosi. Itu ya. Di dalamnya juga kemarin setelah ada akumulasi yang bagus untuk Antam ini, tapi kayaknya bandarnya juga kena tipu. Di sini nikelnya false breakout, terus nikelnya swing low, Antamnya juga swing low, terus juga bandar movementnya pun juga swing low, jualannya dress. Cuman bagusnya mulai melandai dan ada tarian ke atas.
Kita lihat dulu aja, gunakan angka-angka Fibonacci tadi atau enggak market structure tadi. Misalkan dia break high, break low, kira-kira bagaimana, seperti itu. Bisa juga dia konsolidasi ya, mau bikin continuation bisa juga, nanti tinggal kita lihat aja kira-kira seperti apa untuk Antam ini. Angka-angka kuncinya tadi udah saya sebutin. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek Gunners yang hijau-hijau hari ini. Nah ini mungkin banyak yang kita bahas untuk konstruksi. Saya mulai dari PTPP dulu aja. PTPP konstruksi ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu koreksinya, tapi nggak koreksi, akhirnya ngegas terus. Saya sempat suuzon di sini. Ini kan mirip semua ya, PTPP, Adikarya sama Wijaya Karya, bentuk-bentuknya kayak gini. Waktu itu saya nggak berani buy di dekat-dekat sini karena dia dekat resisten kuat pertama, terus di sini ada rising wedge. Ternyata ditarik ke atas. Itu ya, yang namanya analisa pun juga tetap bisa miss gitu. Kalau misalkan ternyata saya bisa melihat masa depan ya saya bakal buy lagi di sini. Tapi ternyata kan enggak, dia miss juga analisa saya, kena resist, rising wedge. Ternyata karena trennya kuat dia masih ngegas ke atas seperti itu. Trennya memang masih kuat. Ini kemiringannya slope-nya 45 derajat. Tren kuat tuh 45 derajat. Ini kayaknya ya 45 derajat lah untuk yang kayak gini nih. Jadi memang kenaikannya kuat. Bisa juga dibuat garis tren ini. Cuman seremnya adalah konstruksi ini belum bikin swing low. Sama kayak si batubara. Cuman kalau batubara kan udah swing low ya. Jadi setidaknya sudah ada pijakan dari dia ngegas tuh sudah ada pijakan. Sedangkan untuk konstruksi ini belum ada swing low-nya. Jadi hati-hati. Cuman hari ini volumenya bagus banget, malah bisa aja dia mau membuat swing high baru ya, walaupun dia belum swing low, atau artinya trennya bakal berlanjut seperti itu. Hari ini PTPP naik 6,81% dengan candle yang solid dan volume yang sangat ganteng. Histogramnya naik dan walaupun dia masuk area oversold ya, masih ditarik ke atas. Untuk resist di sini PTPP ini area cukup kuat kalau menurut saya, di sekitar berapa nih? 1275-an sampai area 1315. Di sini dia konsol, breakdown, pullback, konsol lagi, akhirnya turun seperti itu. Besok bakal uji di sana. Kalau misalkan bisa sampai breakout, ini bakal jadi base yang sangat kuat untuk konstruksi. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, mungkin ada potensi dia bikin swing low. Cuman dilihat dari volume hari ini, bau-baunya sih besok breakout. Bau-baunya dilihat dari volumenya yang ganteng ya, seperti itu. Mungkin bisa kita tarik target rebound ya dari si konstruksi ini. Kita pakai retracement ya, kita balik karena kita cari swing high ya. Jadi kita balik dari swing low nya. Ini high nya 2360, low nya kemarin di candle ini mungkin ya 800. Aduh, ngepasitnya susah. Nih low-nya kan kemarin 800, berarti di sini ini pas 800. Dan target reboundnya si konstruksi ini ada di sini 0,618. Untuk ini PTPP ya, PTPP ada potensi dia sampai ke sini 1815 sampai 1765. Kalau misalkan dia berhasil break high, kalau berhasil break high 0,65 0,618 golden pocketnya ini ya, saya rasa dia bisa kesini lagi 2360. Dan kalau bisa break high lagi, nah itu baru ganteng. Mungkin kesini 3300 bisa juga ya. Nih dia ada potensi bikin cup handle juga walaupun trennya lemah. Karena kalau kita tarik ke sini kayak ini 0,786 seperti itu. Mungkin itu untuk target reboundnya si konstruksi ya. Ini khususnya PTPP dulu. Cuman ingat ini potensi juga ya teman-teman ya. Bisa hit bisa enggak. Siapa tahu dia sampai 382 doang, terus dia turun lebih dalam, artinya strong downtrend kan bisa juga. Jadi nanti kita lihat konfirmasinya. Ini cuma sebagai view dan juga potensi berjalannya si PTPP seperti itu. Kalau misalkan dia bisa break sini 1300-an ini ya, target selanjutnya 1400-an ini. Kalau bisa break di sini, lanjut 1580 sampai 1500, ini juga area kuat. Baru setelah itu 0,618 nya seperti itu. Arahnya masih ke atas, flow-nya masih bagus juga, TA-nya pun juga masih bagus. Dan yang saya suka memang ini sih sebenarnya. Nah ini dia monthly-nya aja sampai golden cross. Nih beda sama Vega. Kalau Vega itu regular bullish divergent ya. Kalau PTPP ini ternyata dia hidden bullish, harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Hidden bullish divergent artinya tren bakal berlanjut untuk tren yang ini.
cukup menarik sih kalau sampai dia bisa break kayak sini juga. Tinggal kita lihat dulu aja. Cuman itu mungkin juga bukan target jangka pendek ya teman-teman, mungkin bisa tahun depan, atau kalau misalkan bandarnya kejar restoran ya siapa tahu akhir tahun bisa hit. Yang pasti salah satu sektor yang menarik konstruksi ini. Sayang kalau misalkan nggak punya, bisa pegang salah satu. Hari ini juga ganteng, ada big akumulasi dari PTPP ini. Akumulasinya agak besar hari ini, cuman kelihatan kalau dia dari tanggal 23 Agustus ini barangnya udah dikumpulin terus barangnya. Kalau misalkan ditarik ke belakang mungkin kita tahu average bandar ya, cuman nggak perlu saya cek sampai ke sana. Dari TA ganteng, dia juga udah golden cross, artinya saham uptrend juga ya, by moving average-nya juga cakep lah. Tinggal di swingin aja, apalagi udah punya posisi di bawah. Dah, selama dia nggak bikin lower low, hold crash. Tuh, untuk PTPP. Lanjut coba kita cek Wijaya Karya. Tumben-tumbenan ini PTPP paling besar hari ini naiknya. Biasanya ya di posisi normal paling gede itu biasanya Adikarya, habis itu Waskita, terus habis itu Wijaya Karya, baru PTPP. Cuman hari ini ternyata PTPP paling strong tuh. PTPP, Wika, baru Adi, baru WSKT. Kebalik nih. Banyak anomali lah. Tuh, hari ini Wika juga sama, dia naik 6,51%, break resisten kuat dengan volume yang besar. Saya rasa valid, dan untuk sekarang artinya support Wika ada di area 1350 sampai area 1335. Kemarin dia kena resist dan hari ini di breakout kan. Cakep, saya rasa valid ini. Jadi kalau misalkan besok dia retest 1350 sampai 1335 itu bisa dimanfaatkan untuk buy. Nah, kalau untuk Wika sendiri target dari reboundnya adalah, ini high-nya berapa nih? 2270 ya. Enggak, 2450. 2450. Ntar, ini saya rapiin dulu dah. 2440. 2450. Ini low-nya ada di 850. Nah, targetnya Wika rebound ada di sini 1840 sampai 1890. Pas juga kena area resist ya di sini. Area resist targetnya dia. Coba saya kotain dulu deh, siapa tahu nanti bisa hit beneran ya untuk si Wijaya Karya ini. Tuh. Cukup menarik juga. Cuman ini bakal ketemu resisten kuat Wika ini di sini ya. Di sini ada area resist kuat. Di sini dia harga bergejolak. Terus juga ada 0,382 juga di 1460. Cuman kalau dilihat dari view-nya sih harusnya ganteng Wika ini. TA bagus, akumulasi bagus, ya udah tinggal tunggu hit targetnya aja. Tapi juga jangan muluk-muluk, harus tetap harus tetap diupdate setiap hari lah. Nggak pasti hit juga soalnya target. Nah, ini yang saya suka dari Wika. Beda sama PTPP ya. Kalau si PTPP tadi dia hidden bullish, kalau Wika ini saya rasa ada regular bullish. Wah, ternyata ini baru mau golden cross teman-teman. Ini kalau sampai golden cross cakep banget ini Wika. Serius. Ini monthly ya. Monthly. Dia harganya ke samping tapi indikatornya ke atas. Ada regular bullish. Target ke sini memang sampai ke sini 2365. Cuman ingat ya teman-teman ya, itu hanya potensi. Perjalanannya harus kita update. Jangan langsung wah ini CCS bilang bagus nih, hajar keras ya, gitu juga jangan juga. Misalkan kita belajar dari kemarin ya, ini juga nggak hit target Wika ini kan ada regular bullish, indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Targetnya sebenarnya di sini, di area sini 2500-an. Hit ya ternyata ya, targetnya di sini 2500-an. Dia kemarin high-nya sampai 2450. Ya menarik juga sih. Target berarti bisa ke sini, potensi 2450. Tinggal kita lihat aja. Yang penting jangan langsung dimakan mentah-mentah lah analisa saya ini, karena saya pun juga bisa salah juga ya. Tuh. Teman-teman, wah asal HK aja deh, HK targetnya kata CCS 2450, itu salah juga seperti itu. Ini kalau misalkan sampai golden cross ganteng banget sih, monthly soalnya. Kalau nggak salah weekly yang ini dia weekly ya, dia udah golden cross dan ada regular bullish divergence. Harga ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Arahnya masih ke atas, salah satu sektor yang bagus. Kalau ditanya katalisnya apa Mas? Konstruksi kan kalau kemarin ada SWF. Kalau sekarang katalisnya apa? Ya nggak tahu juga. Karena saya beli bukan gara-gara katalis. Saya beli karena chart mengatakan untuk beli. Saya jual karena chart mengatakan untuk jual. Seperti itu. Itulah teman-teman harus punya pegangan ya di market. Kalau ilmunya fundamental ya pegangan aja sama fundamentalnya. Kalau ilmunya teknikal ya nggak usah meragukan analisa teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan masih sering salah ya evaluasi, research lagi, coba terus, nah sampai ketemu yang style cocok buat teman-teman seperti itu.
Di dalamnya hari ini juga ada big akumulasi ganteng, Mbah Morgan ikut-ikutan ya, sama CC itu mandiri ya kalau nggak salah ya, Mandiri Sekuritas tuh ganteng juga. Akumulasinya sih juga dari kemarin sih kelihatan ada yang ngumpulin barang. Pada movementnya juga yang sebelumnya dibuangin terus sudah mulai melandai. Ini menarik sih sebenarnya, konstruksi ini bisa jadi turnovernya tahun ini. Siapa tahu dia sampai break high-nya, double bottom, ngegas, wah ganteng banget tuh. Bakal banyak orang kaya baru tuh. By moving average juga udah ganteng, dia udah uptrend, udah golden cross, tinggal ngikutin trennya aja. Kalau saham kayak gini, selama belum bikin lower low, lower high, hold crash. Tuh. Untuk Wijaya Karya, area tadi ada ya supportnya. Lanjut coba kita cek apa nih? Adikarya sama WSKT aja lah ya. Untuk properti juga ganteng sebenarnya, tapi kalau saya bahas kalian kayak lama banget, ini aja udah 50 menit. Adikarya sama WSKT-nya cepet aja deh. Ya, Adikarya hari juga naik hampir 5% dengan volume yang besar. Cuman dia kena resist dan ada take profit juga. Posisi memang kemarin udah disupport di sini ya, 1100-an ini. Sebelumnya di sini support 1045. Dia kena resist cukup kuat di sini, lalu akhirnya bikin candle pembalikan arah. Tapi ternyata breakoutnya ke atas. Saya rasa udah breakout inside barnya ini juga. Ini kan dia kan di dalam candle 5 Oktober nih. 5 Oktober, 6 Oktober di dalamnya, 7 Oktober di dalamnya, 8 Oktober di dalamnya, 9 Oktober di dalamnya, dan hari ini dia udah breakout. Ganteng. Untuk supportnya Adikarya sekarang di sini ya, 1115 sampai ntar nggak kelihatan nih, banyak copet ya ini. Shadownya panjang-panjang tuh. Support Adi di sini 1120 sampai sekitar 1135, 1140-an. Itu supportnya si Adi sekarang. Artinya dia juga retest ke supportnya ya, cukup menarik juga. Untuk target kalau Fibonacci sama, kita tarik aja. High-nya 2040, low-nya sini. Kira-kira sekitar silah 1560-an untuk si Adikarya ini. Upside-nya masih lumayan, 1100 ke 1500 ya. Ada 30%-an kayaknya sekitar. Itu masih ganteng. Untuk support itu tadi, untuk resisten terdekat di sini 1200. Kalau dia sampai bisa break 1200 sampai 1225, ganteng ini. Serius. Dari falling wedge-nya pun juga targetnya memang tinggi juga. Tuh, tinggal kita lihat bisa sampai kemana. Ini juga dalamnya ada yang ngumpulin, dia juga ada uptrend juga. Cuman memang hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Terakhir kita coba cek WSKT. Yang biasanya paling kencang sekarang paling lemot, karena mungkin dia juga mau red issue itu ya. Partinya lain lah. Hari ini WSKT naik 3,59%, volumenya paling kecil ya dibandingkan yang lain. Dia juga kena resisten dan belum breakout kalau saya rasa. Di sini dia resist. Tuh. Cuman tarian di sini bagus. 1 Oktober tuh flow-nya real yang narik di sini ya. Cuman memang nggak tahu kalau hari ini flow-nya apa nih. Tidak sebagus yang 1 Oktober sih flow-nya hari ini. Tuh. Untuk resist di sini si WSKT ini belum breakout ya, 1025. Base buy-nya berarti sekarang ini 975, 1000. Ya, ini masih bagus sih untuk beli WSKT. 970, stop loss-nya di bawah 970 lah. Kalau enggak ya main cicil aja. Sama dia nggak jebol 935 masih oke. Tuh, area buy-nya dekat-dekat 1000 kalau WSKT. Untuk target harus breakout sini dulu 1150. Kalau sampai bisa breakout 1150, baru ganteng ini si WSKT ini. Karena di sini area resist kuat ya, 1150-an ini. Tuh, tinggal kita lihat aja nanti. Untuk Fibonacci target mungkin ya high-nya 2080, low-nya 800 atau 700 nih di sini. Sekitar 1600-an targetnya si WSKT. Tinggal kita lihat aja perjalanannya ke sana. Kayaknya cakep juga seperti itu. Oke, mungkin dalamnya belum. Dalamnya netral ya hari ini, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Cuma kemarin setelah dia dikumpulin, di sini ada yang ngumpulin barang, akhirnya jualan lagi. Sekarang mulai melandai lagi. Cukup menarik. Yang pasti ini sektor yang bagus untuk konstruksi ini. Bisa dipilih salah satu lah buat saham window tracingnya. Nggak perlu menunggu berita ada apa, katalis ada apa. Nanti kalau misalkan harganya udah sampai 1400 baru keluar mungkin beritanya. Seperti kalau ngikutin berita itu telat ya.
Kita kalau trader teknikal ya ngikutin chart aja. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.